Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dari saya sendiri, Wiyota Salsabila Azizah dengan 3 NIM belakang 008. Lalu ada Alifa Ira Mayada dengan 3 NIM belakang 015. Lalu ada Hilwa Nur Azizah dengan 3 NIM belakang 021. Baiklah, materi akan dipresentasikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilwa Nur Aziza dengan NIM akhir 021. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ragam permainan anak. Kira-kira apa sih pengertian ragam permainan anak? Pada tahu nggak sih? Baik, saya akan menjelaskan. Permainan adalah sesuatu yang digunakan dan dijadikan sebagai sarana aktivitas bermain. Pasti ketika anak bermain, itu pasti dijadikan alat permainan gitu, sarana aktivitas bermain. Dan aspek yang paling penting yaitu ketika anak merasa bahagia dengan permainan yang dilakukannya. Entah akhirnya gagal ataupun berhasil, dia tidak bakal memodulikannya karena bermain itu merupakan aktivitasnya begitu. Namun pada anak usia dini ini, alat permainannya harus memiliki nilai-nilai edukatif. Dalam rangka apa? Agar dapat mengembangkan potensi-potensi anak. Rasa ingin tahu pada anak juga muncul ketika adanya pengalaman bermain. Ketika anak bermain, pasti rasa ingin tahunya pasti muncul. Karena itu, bermain merupakan pengalaman yang terbaik pada anak-anak usia dini. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan permainan anak sesuai perkembangan. Yang pertama ada permainan bebas atau uneducated. Dan pada tahap ini anak belum terlibat langsung dalam kegiatan bermain, tapi lebih banyak mengamati segala sesuatu yang menarik perhatian di sekitarnya, baik berupa kegiatan anak lain maupun kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Jika anak tidak menemukan hal yang menarik perhatiannya, ia akan bermain dan menyibukkan dirinya sendiri, misalnya menyentuh bagian tubuhnya, bergerak tak beraturan, dan main lempar tangkap bola. Dan yang kedua ada permainan solitary atau tersendiri. Nah, pada tahap ini anak mulai bisa bermain secara aktif, namun hanya asyik sendiri. Anak cenderung tidak memperhatikan kehadiran anak-anak lain di sekitarnya. Nah, pada tahap ini memiliki sifat egosentris masih dominan, di mana anak memusatkan perhatiannya pada diri sendiri dan belum ingin berinteraksi dengan anak di sekitarnya. Jenis permainan ini biasanya dilakukan oleh anak usia 2-3 tahun, karena pada usia itu keterampilan dan komunikasinya belum cukup baik dan sehingga cocoknya bermain sendiri. Dan pada usia ini pastinya anak-anak itu memiliki sifat pemalu itu. Contohnya bermain kereta-keretaan, bermain boneka atau action figure, dan menyusun puzzle atau balok seperti gambar di samping. Nah, selanjutnya ada permainan mengamati atau onlooker. Nah, pada tahap ini anak mulai senang memperhatikan lingkungan sekitarnya dan melihat anak-anak lain bermain. Hal yang membedakan tahap ini dengan tahap anosmia tadi itu atau tahap permainan bebas yaitu adanya minat anak yang besar terhadap kegiatan yang diamatinya. Walaupun anak sudah tertarik namun ia belum bergabung ke dalam kegiatan, sehingga pada tahap ini ia biasanya berada di pusat aktivitas hanya untuk melihat, mengamati, dan mendengarkan anak lain yang asyik bermain. Nah, permainan mengamati ini juga membantu si kecil untuk mengembangkan komunikasi dengan teman seusianya, memahami aturan bermain baru, atau lebih berani untuk berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Nah, selanjutnya ada permainan paralel. Nah, pada tahap ini anak sudah bisa bermain secara berdampingan atau berdekatan dengan yang lain. Tetapi pada tahap ini masih tidak memperdulikan satu dengan yang lain. Mereka hanya fokus pada permainan mereka sendiri dan
peralatan mainan mereka sendiri. Nah, tidak terjadi kontak nyata di antara mereka. Pada tahap ini, anak juga bermain di waktu dan tempat yang sama, namun belum tentu menunjukkan interaksi sosial. Misalnya nih, mereka saling bertukar mainan atau memulai obrolan kecil dengan temannya mengenai permainannya. Dan 3 orang anak bermain mobil-mobilan di tempat yang sama namun tidak bermain bersama. Seperti pada gambar di samping, ada 2 anak bermain koin atau menghitung koin. Ini termasuk dalam aspek kognitif ya teman-teman. Nah, bermain peralatan mainnya sendiri tetapi tidak melakukan kontak nyata begitu. Yang terakhir ada permainan kooperatif atau berkelompok. Tahap ini sudah mulai bisa memutuskan sendiri cara bermainnya dan mulai bisa bekerja sama dan mampu mengandalkan kemampuan sendiri seperti bermain kelereng, sepak bola, petak umpet, bola bekel, ataupun congklak. Jenis permainan ini juga membangun kerjasama anak dan teman satu kelompoknya memiliki tujuan yang sama. Contoh, anak mulai bermain sepak bola dengan memilih 2 tim yang saling berlawanan dan dipilih oleh 2 kapten tim. Jadi, dalam permainan ini sudah menampakkan kemampuan kerjasama dan permainan peran atau pembagian peran. Terima kasih, selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Iramayada dengan NIM 210210205015. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis permainan dan prinsip-prinsip permainan. Jenis-jenis permainan sendiri ada 2, yaitu jenis permainan dinamis dan jenis permainan terpisah. Permainan dinamis sendiri atau permainan aktif dapat diartikan dengan sebagai gerakan yang mencakup banyak sekali gerakan tubuh. Permainan dalam game ini membutuhkan banyak sekali energi. Dalam permainan dinamis, anak-anak juga sebagian besar memasukkan 2 jenis mesin, khususnya mesin halus dan kasar. Misalnya, bermain tanpa hambatan dan tergesa-gesa, artinya anak-anak dapat melakukan semuanya yang mereka butuhkan melalui latihan sungguhan, atau tidak ada pedoman yang ada di dalamnya. Seperti bermain musik, mengumpulkan sesuatu secara olahraga atau tubuh. Permainan pasif atau terpisah. Permainan terpisah hanya menyertakan bagian setengah dari tubuh anak, atau hanya tergantung pada gerakan terkoordinasi yang baik. Permainan membakar himpit tanpa usaha, misalnya bermain alat-alat seperti handphone, melihat TV, dan menonton adegan yang lucu-lucu, memperhatikan cerita, dan mengingat nama item yang diputar tanpa mengonsumsi 1 ton energi. Namun tingkat ketotalan secara praktis disesuaikan dengan banyak energi anak muda di pusat latihan atau di sisi lain. Berpendapat bahwa jenis-jenis permainan yang umumnya dimainkan yaitu permainan bebas dan permainan terarah. Dalam permainan bebas, anak-anak dapat memilih latihan mereka sendiri. Dalam latihan permainan bebas, pelaksanakan instruktur atau guru harus memperhatikan anak-anak dan menjaga atau membangkitkan semangat anak muda untuk lebih dinamis dalam bermain. Mengenai contoh permainan gratis yang biasanya antara lain bermain pasir, bermain balok, bermain peralatan manipulatif, bermain perpustakaan, dan bermain di luar. Permainan terarah adalah permainan yang dimainkan dengan pertahankan pedoman khusus seperti yang ditujukan oleh jenis permainan. Contohnya seperti biasanya diselesaikan oleh anak-anak yaitu pura-pura, bermain sudut keluarga, bermain di sekitar, bermain dengan melodi, bermain dengan instrumen dengan orang lain. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wiyota Salsabila Azizah dengan NIM 210210205008. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu syarat-syarat bermain dan permainan anak. Terdapat 5 poin sebagai berikut. 1. Waktu bermain.
Di sini, anak harus memiliki waktu yang cukup untuk bermain yang tentu saja sesuai dengan umurnya. Karena di waktu masih anak-anak ini adalah masa anak untuk bermain saja. Poin yang kedua adalah peralatan bermain. Adapun beberapa syarat alat permainan bagi anak yang hendaknya terpenuhi sebagai berikut. 1. Aman untuk anak. 2. Permainan hendaknya memiliki fungsi untuk mengembangkan aspek anak sesuai dengan umurnya. 3. Alat permainan diharapkan bisa digunakan dalam berbagai variasi, karena agar tidak menggunakan atau memakan banyak tempat. Yang keempat, mudah didapatkan di lingkungan sekitar anak. Yang kelima, alat bermain harus menarik di mata anak-anak, entah dari segi bentuk, suara, serta warna. 6. Alat permainan yang tahan lama. Alat permainan yang tahan lama. 7. Alat permainan diharapkan dapat diterima oleh semua budaya. 8. Alat permainan ini pula harus memiliki bentuk, warna, suara, serta ukuran yang sesuai dengan taraf perkembangan anak. Poin yang ketiga adalah teman bermain. Di sini, anak harus diajarkan untuk bersosialisasi kepada lingkungan yang ada di sekitarnya, maupun lingkungan yang baru. Karena agar anak terbiasa dengan adanya orang baru. Dengan adanya teman bermain ini, anak juga akan dapat belajar berbagai hal, terutama belajar sabar. Poin yang ketiga adalah teman bermain. Di sini, anak harus diajarkan untuk bersosialisasi kepada lingkungan yang ada di sekitarnya maupun lingkungan barunya. Karena agar anak terbiasa dengan adanya orang baru. Dengan adanya teman bermain ini juga, anak dapat belajar berbagi, belajar sabar, dan lain-lainnya. Di sini, yang bisa menjadi teman untuk bermain bisa saja dari lingkungan sekitarnya, seperti keluarga, saudara, dan lain-lainnya. Namun, anak ini tetap saja memerlukan waktu untuk bermain sendiri, karena agar anak mempunyai waktu untuk menemukan kebutuhannya serta menghibur dirinya sendiri. Poin yang keempat, tempat bermain. Anak juga memerlukan tempat untuk bermain yang nyaman, aman, serta tempat bermain yang cukup luas, agar anak dapat bermain dengan bebas. Untuk tempat bermain sendiri ini dapat disesuaikan dengan permainan yang anak gunakan atau anak punyai. Poin yang kelima, aturan bermain. Poin yang kelima, aturan bermain. Dengan adanya aturan bermain ini, anak belajar Poin yang kelima, aturan bermain. Dengan adanya aturan bermain ini, anak akan belajar tentang menaati peraturan yang dimana anak akan terlatih sikap disiplinnya sejak dini. Jadi, Poin yang kelima, aturan bermain. Dengan adanya aturan bermain ini, anak akan belajar tentang menaati peraturan, yang dimana akan melatih sikap disiplin anak sejak dini. Jadi, aturan bermain ini akan memiliki manfaat bagi anak ketika anak sudah akan. Poin yang kelima, aturan bermain. Poin yang kelima, aturan bermain.
Dengan adanya aturan bermain ini, anak akan belajar tentang menaati peraturan. Garis suaramu nak. Poin yang kelima, aturan bermain. Dengan adanya aturan bermain ini, anak akan belajar tentang menaati peraturan yang dimana akan melatih sikap disiplinnya sejak dini. Jadi, poin yang kelima, aturan bermain. Dengan adanya peraturan saat bermain ini, anak akan belajar tentang menaati peraturan yang ada, di mana juga akan melatih sikap disiplinnya sejak dini. Jadi, aturan bermain ini akan memiliki manfaat bagi anak ketika anak beranjak dewasa kelak. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.